Kanupra, warnai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Tak terasa kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Gimana nih puasanya? Semoga tetap lancar, penuh semangat, dan semakin menambah keberkahan untuk kita semua. Selamat datang di Obras, obrolan Ramadan Kanupra, yang selalu hadir menemani Ramadan kalian dengan obrolan santai, seru, dan penuh makna. Di episode kali ini, aku Lestari yang menemani obrolan kita hari ini, dan tentunya kita sudah bersama narasumber yang insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita sapa dulu yuk beliau adalah salah satu guru agama di SMK Ma'arif NU Prambon, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tamyiz. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya Pak, yang diberikan kelancaran untuk kegiatan-kegiatan hari biasanya. Amin. Dan bisa berbagi ilmu di obras kali ini. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir bersama kami. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan sedekah dan berbagi di bulan Ramadan. Di penghujung Ramadan seperti sekarang, sedekah dan berbagi menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Selain membantu sesama, sedekah juga menjadi cara kita untuk menyempurnakan ibadah puasa dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Semoga melalui obrolan kali ini, teman-teman semua bisa makin termotivasi untuk memperbanyak sedekah dan berbagi, terutama di hari-hari terakhir Ramadan yang penuh keberkahan ini. Jadi, tetap simak obrolan kita sampai selesai ya teman-teman. Oke Pak, langsung ke pertanyaan ya. Oke. Menurut Bapak, apa makna sedekah dalam kehidupan seorang muslim? Sedekah, kalau dalam bahasa agama namanya sodako. Sodako menurut pengertian secara umum adalah pemberian sukarela, baik berupa harta maupun non harta, ya. Seseorang atau badan usaha atau lembaga di luar zakat yang ditujukan untuk kebaikan bersama dengan niat ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya sodako ini adalah sodako jariyah, ya. Nah, sebagaimana hadis Nabi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyah. Semua amal terputus ketika seseorang itu meninggal kecuali 3 perkara, di antaranya adalah 1 sodako jariyah yang pahalanya terus mengalir. Demikian. Bagaimana ya Pak contoh sedekah yang sederhana tapi berpahala besar? Contoh sedekah yang sederhana tapi berpahala besar adalah sedekah ilmu. Kenapa sedekah ilmu itu? Bagi yang disedekahi, ilmu yang diterima dari pemberi sedekah, ilmu dilaksanakan berpahala, tidak mengurangi pahala yang melaksanakan ilmu itu. Terus dikembangkan lagi pada orang berikutnya, ilmu dilaksanakan dan berpahala, dan pahala juga mengalir terus kepada sang guru pertama yang memberikan ilmu itu. Sehingga pahalanya tidak terputus terus begitu. Gak pakai biaya, tapi barokahnya sangat luar biasa. Makanya kenapa guru memiliki kedudukan ilmu, kiai memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Kenapa? Sodakoh ilmu inilah yang mengangkat mereka-mereka itu. Mengapa sedekah bisa membuat hati seseorang lebih tenang dan bahagia? Begini, karena di dalam sodakoh atau katakanlah sodako wajib yang berbentuk zakat, itu di dalam harta itu ada haknya orang-orang yang berhak, yang sementara dititipkan kepada kita yang memiliki harta lebih banyak. Sehingga dengan sodako, khususnya zakat yang berupa zakat wajib itu, yang kita sampaikan kepada yang punya hak, maka beban kita terhadap harta itu akan dihilang. Sehingga kenapa orang yang banyak sedekah semakin tenang hatinya, karena beban yang ditanggung dari harta titipan yang diberikan kepada si
pemilik harta tersebut semakin berkurang karena haknya sudah tersampaikan gitu. Jadi kita tidak punya hutang kepada mereka. Nah, kan di sekeliling kita kan, saya kan juga pernah lihat ya Pak, yang namanya sedekah, infak, dan zakat. Nah, menurut Bapak, apa perbedaan dari sedekah, infak, dan zakat itu? Oke, secara umum infak, dalam bahasa Al-Quran itu infak. Infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu bisa berbentuk zakat, bisa berbentuk nafkah. Jadi nafkah itu bentuk infak wajib, termasuk nafkah kepada keluarga dan nafkah pertama kali diberikan pada calon istri yaitu mahar. Itu. Jangan infak sunnah itu bisa berbentuk sodako atau ibadah-ibadah sosial yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, itu infak sunnah. Apa perbedaannya? Kalau infak wajib itu ada ketentuan syarat dan rukunnya, sedangkan infak sunnah tidak ditentukan syarat dan rukunnya. Kita mau infak tidak ditentukan harus berapa, kapan dan di mana. Tapi kalau zakat infak wajib ditentukan berapa besarnya, kepada siapa diberikan, itu ada aturannya. Itu perbedaan secara hukum. Apakah pelajar juga bisa bersedekah meskipun belum punya penghasilan sendiri, seperti mahasiswa atau siswi-siswi yang belum bekerja? Oke. Infak ini ibarat puasa, jadi perlu belajar dan latihan. Kita dulu ketika kecil disuruh orang kata puasa, padahal kita belum punya kewajiban puasa. Tapi kenapa disuruh puasa? Belajar. Melatih diri melaksanakan kewajiban meskipun belum memenuhi syarat. Sehingga perlu berlatih ketika sudah sampai pada syarat mewajibkan puasa, dia sudah kuat melaksanakannya. Itu puasa. Nah, di infak juga begitu. Infak sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ditentukan kapan waktu besar kecilnya. Sehingga ketika kita sudah balik, sudah mukallaf, kewajiban infak datang, maka kita sudah siap karena sudah sejak kecil berlatih membiasakan diri untuk berinfak. Jadi infak tidak menunggu kita harus balik dulu atau kaya dulu. Mulai saat ini sedini mungkin anak kecil-kecil kita ajari untuk berinfak, mulai dari yang terkecil sampai sebatas kemampuan yang mereka miliki begitu. Apa hikmah sedekah yang bisa dirasakan langsung oleh orang yang memberi? Hikmah langsung yang bisa dirasakan oleh pemberi sedekah adalah kepuasan dan ketenangan. Sekali lagi, semua bentuk perilaku yang kita lakukan, sedekah, infak dan sebagainya itu adalah bentuk-bentuk ibadah atau amal soleh. Ya, ibadah atau amal soleh itu termasuk bagian daripada zikir af'aliyah, bentuk ingat pada Allah dalam bentuk perbuatan. Sehingga ala bidzikrillah tatmainnul qulub, seseorang yang selalu mengingat pada Allah, mengingat pada kebesaran Allah, zikir pada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang, akan menjadi bahagia, dan puncak kebahagiaan itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa siapapun yang beramal soleh yang didasari dengan iman kepada Allah, baik laki-laki perempuan, besar kecil, tua muda kaya miskin, falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang berbahagia. Kehidupan yang bahagia itu yang bagaimana? Menurut Syekh Imam Al-Maraghwi, bahagia itu al-qanaah wa adamul harsi ala ladati dunia. Orang yang menerima pemberian Allah dan tidak lupa ketika dalam posisi kelezatan dunia atau posisi dunia yang berlimpah. Itu kehidupan yang baik. Bukan orang yang punya bis 80 atau punya sawah satu desa. Itu ya.
Tapi orang yang bisa menerima pemberian Allah dengan ikhlas dan tidak lupa dalam posisi puncak kemewahan duniawi. Itu hayatan thayyibah. Yang akhirnya dalam ayat tersebut walana jazianahum ajrahum bi aksani makanu ya'malun, Allah akan membalas mereka yang beramal, bersedekah dan seterusnya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Wujudnya apa? Al jannatun naim, yaitu surga. Sampai situ gimana? Oh. Nah ini kan lagi booming-boomingnya nih Pak ya, Iya. drama Cina. Nah di situ kan ada yang namanya CEO Batu Gio, itu kan kaya banget kan Pak ya. Apakah sedekah itu hanya bisa dilakukan oleh CEO apa orang yang kayak kita gitu? Oke. Kamu jangan terkecoh dengan apa namanya aplikasinya mass media ya. Apakah itu benar? Namanya saja sudah drama. Seni drama juga benar. Itu sudah skenario. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya tidak. Ya. Saya ini sudah bergelut di dunia begitu-begituan itu sudah lama. Sehingga ya lebih baik jangan hal-hal yang bersifat pragmatis tapi sesuatu yang realistis. Ya. Dan mengenai bersedekah tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, kita tidak usah menunggu dalam posisi kita punya uang banyak baru sedekah, tetapi sedikit mungkin kita punya, ya sedikit itu kita sampaikan. Bagi orang kaya sedekah 1 juta itu sedikit, tapi bagi kita yang punya uang 100.000, sedekah 1.000 itu sudah banyak, kan begitu. Sehingga ukuran banyak sedikit itu relatif di hadapan Allah. Barangkali itu. Apa pesan Bapak untuk generasi muda agar lebih semangat bersedekah dan berbagi? Oke. Satu hal yang perlu dipahami oleh semua manusia bahwa harta semuanya ini adalah titipan Allah, amanah, bukan milik kita. Kita itu cuma dititipi, cuma disinggahi dalam waktu sementara untuk dikelola. Tujuan mengelola itu adalah kembali pada khalifah fil ardh, bahwa manusia itu perwakilannya Allah di bumi untuk memakmurkan dunia. Maka ketika kita diberikan titipan, dibagi. Jangan dimiliki sendiri, dibagi. Siapa yang membutuhkan, apa yang harus kita kerjakan. Sehingga anak muda harus paham, memang kita harus pandai-pandai mencari sesuatu yang besar hasilnya, tapi jangan lupa semuanya itu adalah Allah yang menentukan. Kita hanya bisa berusaha dan bercita-cita. Sekali lagi, keputusan orang itu jadi kaya miskin itu Allah yang menentukan. Begitu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung obrolan hari ini. Dari diskusi bersama Bapak Tamyiz, kita diingatkan bahwa sedekah dan berbagi adalah salah satu cara indah untuk menutup Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Berbagi tidak selalu harus menunggu banyak harta, kepedulian, perhatian, bahkan bentuk kecil kepada orang lain juga bisa menjadi bentuk sedekah yang bernilai besar di sisi Allah. Terlebih di hari-hari terakhir Ramadan, setiap kebaikan memiliki kesempatan pahala yang berlipat ganda. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk memanfaatkan sisa waktu Ramadan dengan memperbanyak amalan kebaikan dan menyiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan hati yang lebih bersih dan penuh rasa syukur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tamyiz Sama-sama. yang telah berbagi ilmu dengan pengalaman dan sangat bermanfaat. Semoga segala yang disampaikan menjadi amalan kebaikan yang terus mengalir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan obras hari ini. Jangan lupa untuk terus menebarkan kebaikan dan manapun kalian berada. Saya Lestari selaku host yang bertugas hari ini bersama Bapak Tamyiz pamit undur diri. Bareng Skanupra, warnai Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.